이번 살인 사건은 한 번에 하자. 그리고 뽀뽀뽀뽀. 혈액순환. 얇았네. Dah, ketemu lagi sama Maui Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini, Maui Channel akan membahas film Korea Selatan. Karena film ini menceritakan tentang seorang ayah dan anaknya dan perjuangan seorang anak yang membersihkan nama ayahnya ini. Nah, film yang akan aku bawa adalah yang berjudul Miracle in Cell Number 7. Pasti kalian sudah tahu film ini, yang dimana ketika kalian nonton pasti menyayat hati banget dan kalian langsung teringat, ya Allah, betapa perjuangannya ya seorang ayah yang kita cintai bagi kalian yang deket banget sama ayah. Sini yang membuat aku akhirnya tertarik untuk mengangkat film ini. Begitu antusiasnya, bahkan dari segala negara pun dia membuat versi masing-masing, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia ini mengangkat film Miracle in Cell Number 7 ini. Oke, kita langsung aja ke filmnya. Let's go. Oke, di video pertama kita diperlihatkan ada seorang perempuan yang lagi di kantor ayahnya, dimana ayahnya ini mempunyai jabatan sebagai kepala inspektur polisi. Nah, si ayahnya ini memberikan berkas, kayak berkas itu ke anaknya. Nah, anak perempuan ini yang bernama Yesung, ternyata si Yesung ini bukanlah anak kandung dari si inspektur ini. Jadi si Yesung ini merupakan anak angkat dari inspektur polisi. Ketika itu season berpindah, di mana Yesung juga datang ke sel. Dia kayak mengingat sesuatu tentang kejadian di sel itu yang melekat di kejadiannya. Nah, jadi berkas-berkas yang dikasih ayahnya Yesung ini adalah yang berkas di mana kasus ayah kandungnya Yesung yang bernama Lee Yong-guk. Lee Yong-guk ini mempunyai kasus tentang pencabulan seorang anak kecil yang Yesung pikir ini bukan kesalahan ayahnya. Dia yakin banget kalau ayahnya tidak pernah atau tidak akan tega melakukan pencabulan apalagi seorang anak kecil, sehingga membuat Yesung untuk bertekad untuk mengangkat kasus ini dan membersihkan nama ayahnya. Nah, di lain sisi kita langsung ke tempat pengadilan, dimana tempat pengadilan ini sudah datang ya tempat teman-temannya Lee Yong-guk yang waktu satu sel, dan tidak terkecuali ayah angkatnya yaitu inspektur polisi itu membantu Yesung untuk mengangkat atau membersihkan nama ayahnya tersebut. Dalam sidang pengadilan ini, hakim bertanya terhadap Yesung, apakah Yesung punya bukti-bukti bahwa ayahnya ini tidak bersalah. Bahkan di dalam bukti berkas-berkas itu sudah terlihat kalau misalnya Lee Yong-guk ini emang bersalah banget terhadap kasus pencabulan anak kecil. Nah, jadinya ketika si Yesung ini diberikan waktu untuk menceritakan, dia teringatlah ke kejadian masa lalu di mana dia waktu kecil, Yesung kecil. Oke, singkat cerita adalah kita langsung ke tempat di mana Yesung waktu kecil lagi bersama ayahnya, dan dia lagi di depan toko ayahnya Yesung, dan Yesung lagi nonton Sharon Sailor, di mana kartun kesukaannya Yesung, dan di situ juga dia melihat ada tas Sailor. Lee Yong-guk ini berjanji terhadap Yesung untuk membelikan tas Sailor. Nah, tas Sailor ini cuma ada satu, terus ayahnya bilang besok dia akan gajian dan dia akan membelikan tas ini untuk Yesung. Tapi ketika setelah
ngomong seperti itu, ternyata tas seremoni yang ada di toko itu langsung diambil. Nah, karena si ayahnya ini khawatir si Yesung bersedih, akhirnya dia langsung masuk, dia langsung berebut gitu tasnya seremoni itu. Ada orang tuanya, yang orang tua anak kecil itu nggak terima, habis itu dia marah-marah, malahan dia memukuli Lee Yong-guk. Padahal Lee Yong-guk ini mempunyai keterbelakangan mental yang membuat kita tuh kayak seperti idiot kayak gitu. Dan di saat itu ketika ayahnya Yesung dipukuli sama orang tua anak kecil itu, Yesung langsung melindungi ayahnya. Dia bilang sama mereka semua kalau ayahnya itu nggak bersalah, ayahnya cuma pengen Yesung ini mendapatkan tas seremon itu. Oke, di lain sisi kita lihat ada rumah kecil, dimana itu tempat rumah tinggalnya Yesung dan ayahnya. Nah, ayahnya ini ketika dia mau berangkat bekerja, si Yesung mengantari dan Yesung memberikan nasihat kepada ayahnya kalau misalnya ayahnya nggak boleh nakal, habis terus berpakaian rapi, bahkan dia membersihkan celananya, sepatunya yang benar. Nah, ketika si ayahnya ini berangkat, dia punya ritual nih, dia berdua, yaitu ketika hitungan ketiga, ketika si Yesung menghitung 1, 2, 3, pasti ayahnya langsung ke belakang. Abis itu dia langsung beradegan kayak lucu-lucu konyol gitu deh dua-duanya. 하나, 둘, 셋. 아빠 잘 갔다 와. Kita diperlihatkan jadi ayahnya Yesung itu bekerja di salah satu mall, dia sebagai tukang parkir. Ketika dia sudah mendapatkan gajian, ada anak kecil yang kemarin yang mendapatkan tas seremon itu, terus dia menghampiri ayahnya Yesung. Dia bilang, aku tahu om kalau misalnya aku tempat yang dimana menjual tas seremon ini gitu. Akhirnya si Lee Yong-guk ini mengikuti anak kecil ini. Sebenarnya anak kecil ini baik, dia mau mengasih tahu tempat mana lagi tas yang menjual seremon ini agar si anaknya Lee Yong-guk ini nggak bersedih. Ketika di perjalanan kecil itu berlari dan si Lee Yong-guk ini mengikuti dari belakang, tiba-tiba anak kecil ini kepleset. Nah, ketika dia kepleset, di situ ada tali dan dia menarik tali itu tanpa dia ketahui ternyata di atas tali itu ada batu bata yang membuat kepala anak kecil itu terbentur batu bata itu. Nah, ketika si Lee Yong-guk melihat itu, dia khawatir, dia ketakutan, dan dia berpikir dia harus membuat nafas buatan atau pertolongan pertama. Nah, pertolongan pertama dia itu adalah nafas buatan itu. Ketika dia lagi membuat nafas buatan, ada seorang ibu-ibu yang lewat dan dia kaget dan disangka orang itu adalah si Lee Yong-guk mencabuli anak kecil dan dia langsung lari. Nah, ke episode selanjutnya si Lee Yong-guk ini langsung ditangkap ke polisi. Karena dia dipikir udah mencabuli seorang anak kecil. Di lain sisi, si Yesung ini menunggu kepulangan ayahnya sampai malam. Dia menunggu ayahnya, kenapa ayahnya belum pulang sampai malam ini? Dia bertanya-tanya. Oke, singkat cerita, akhirnya si Lee Yong-guk ini disuruh untuk memperadegakan ulang kejadian yang ketika dia sama anak kecil tersebut. Nah, ketika dia mempraktekkan adegan ulang kejadian itu, dia memberikan nafas buatan pertolongan pertama. Nah, dia dapat bisikan dari salah satu polisi untuk membuka celananya dia. Dan si Lee Yong-guk bilang, aku nggak melakukan itu, kenapa dia harus melakukan itu katanya. Dan polisi itu memberitahu kalau dia melakukan itu, dia akan segera menemui putrinya. Karena si Lee Yong-guk ingin bertemu sama putrinya, dia khawatir putrinya nungguin dia, habis itu putrinya mencari dia, akhirnya dia lakuin itu semua untuk putrinya. Dia buka celananya. Nah, ketika dia buka celananya itu, semua orang yang melihat adegan itu langsung marah dan masyarakat langsung mukuli dia. Ketika lagi mukuli si Lee Yong-guk, masker yang Lee Yong-guk kebuka dan di situ sudah ada Yesung mengenali ayahnya. Dia langsung lari memeluk ayahnya, menolongin ayahnya. Ke tempat sel di mana si Lee Yong-guk ini sudah masuk ke sel nomor 7. Nah, di sel nomor 7 itu sudah ada beberapa orang yang banyak
kasus-kasus ya, banyak kasus dari situ ada mafia, habis itu di situ juga ada yang pengedar kayak video-video porno, habis itu pencuri yang lain-lainnya. Nah, setelah dia masuk si Lee Yong-guk ini, dia mengenalkan diri ke teman-temannya, segala identitas, kelahirannya, jamnya gitu, karena si Lee Yong-guk kan punya keterbelakangan mental. Nah, teman-temannya tuh heran, orang ini gak apa-apa mengenalkan diri kayak gini gitu kan ya. Nah, ketika si ketua dari kelompok sel nomor 7 ini membaca data-datanya si Lee Yong-guk, apa yang membuat si Lee Yong-guk ini masuk penjara, dia langsung marah. Semua orang yang di sana tuh langsung marah karena dilihat ternyata kasusnya si Lee Yong-guk ini adalah mencabuli seorang anak kecil. Langsung Lee Yong-guk dipukuli di dalam sel tersebut. Oke. Abis itu si mereka semua ini lagi istirahat. Nah, ketika di tempat istirahat di lapangan itu, si Lee Yong-guk ini lihat salah satu teman ada yang lagi kayak mengasah sikat gigi ternyata untuk membunuh ketua kelompoknya yang selnya si Lee Yong-guk. Karena si Lee Yong-guk melihat itu, langsunglah si Lee Yong-guk menyelamatkan ketua gengnya, ketua kelompok di dalam sel. Akhirnya si Lee Yong-guk terkena dan Lee Yong-guk yang tertusuk. Nah, karena si ketuanya ini merasa berhutang nyawa, dia akhirnya ingin mengabulkan permintaan si Lee Yong-guk. Dia bertanya, apa yang kamu inginkan akan aku kabulkan. Dan si Lee Yong-guk cuma bilang Yesung gitu kan. Mereka bingung maksudnya apa Yesung ini gitu kan. Ternyata yang dia pengen adalah bertemu dengan anak kecilnya. Oke, episodenya adalah, jadi di dalam sel itu lagi ada acara kayak kosidahan gitulah, kosidahan. Nah, situ ada Yesung. Karena mereka tahu di situ ada Yesung, akhirnya si Yesung ini diculik sama kelompok-kelompok sel nomor 7 ini. Ketika itu Yesung ini dimasukkan dalam kardus, habis itu dia masukkan ke sel nomor 7. Nah, tanpa disadari sama Lee Yong-guk, ternyata yang dalam kardus itu adalah anaknya. Langsung si Yesung keluar dari kardus itu, dia langsung berpelukan, dia senang dan dia bertanya, kenapa ayah bisa berada di sini? Emang ayah salah apa? Gitu kan dia bertanya. Dan si Lee Yong-guk udah ngomong, aku nggak bersalah, dan dia ketawa. Nah, di dalam seharian penjara itu mereka tertawa, mereka berjoget, menari-nari, bahkan si Yesung mengajarkan gerakan seremon terhadap teman-temannya yang di sel nomor 7 itu. Si ketua sipir ini ketika melihat CCTV, dia merasa janggal. Kayaknya ada salah satu yang dari grup kosidahan ini yang tertinggal. Nah, ketika dia memperhatikan, ternyata ada anak perempuan yang tertinggal. Setelah itu dia mengecek ke dalam sel. Nah, ketika dia mengecek dalam sel, anak buahnya melihat tidak ada. Tapi ketika si pas di atas, nah itulah ketawa sama ketua sipirnya. Ketawa lah kalau misalnya Yesung masuk ke dalam sel nomor 7. Tahuan si Yesung itu, langsung Yesung dibalikkan ke panti asuhan dan si Lee Yong-guk langsung dipukuli sama ketua sipir dan bahkan dia dipenjara di bawah tanah sendirian. Kita cerita di dalam sel itu kejadian kebakaran. Nah, pas kejadian kebakaran itu si Lee Yong-guk ketika lagi mau menyelamatkan, semua lagi hambur-hamburan menyelamatkan nyawa, dan Lee Yong-guk melihat ketua sipirnya ada seseorang yang terjebak dalam kebakaran itu dan dia minta tolong sama orang-orang yang berlalang, tapi orang-orang itu nggak peduli, dia bakal menyelamatkan dirinya. Akhirnya si Lee Yong-guk memutuskan untuk menyelamatkannya sendiri. Ketika dia menyelamatkan sipirnya dan dia terkena dalam luka bakar. Ketika di rumah sakit, si ketua sipirnya akhirnya bangun dan dia bilang, kenapa aku bisa di sini? Akhirnya si dokter itu menceritakan dan si dokter itu bilang, beruntunglah kamu karena ada seseorang yang menyelamatkan kamu, bahkan dia tidak mementingkan dirinya dia terkena terbakar. Nah, ketua sipir itu bertanya, siapa yang sudah menyelamatkan dia? Nah, ketika dia lihat ternyata Lee Yong-guk, di mana yang dulunya dia pukuli. Karena dia merasa berhutang nyawa terhadap Lee Yong-guk dan juga dia gak enak hati, dia akhirnya bertemulah sama putrinya. Dia ngelihat putrinya, tapi di lain sisi ternyata Yesung ini sakit dan dia dirawat juga di rumah sakit.
Dia bilang sama polisinya kalau misalnya dia ingin bertemu sama ayahnya, dia kangen bertemu sama ayahnya. Dan dia juga bilang, penjarakan aku saja, aku nggak apa-apa di penjara asalkan aku bersama ayahku. Karena si Yesus ngomong seperti itu dan ketua sipir itu kaget, kenapa seorang kecil ini bisa bicara seperti itu, saking dia sayang sama ayahnya. Dari ucapan itulah ketua sipir itu terketuk. Akhirnya dia membantu untuk menyelidiki kasusnya si Lee Yong-guk. Ketika dia meminta berkas-berkasnya Lee Yong-guk, dia melihat kayak ada kejanggalan yang harusnya di sini membuat si Lee Yong-guk bersalah. Akhirnya dia menghadap ke inspektur, dia bilang dia pengen mengangkat atau menyelidiki kasusnya Lee Yong-guk ini. Nah, oke, disingkat cerita, akhirnya si Lee Yong-guk ini ya akhirnya dia bertemu lagi sama anaknya. Nah, karena si ketua sipir ini mempunyai hutang nyawa, dia bersedia untuk membantu Yesus bertemu sama Lee Yong-guk. Sebelum sidang, acara sidang itu, si Lee Yong-guk ini latihan untuk berbicara. Bahkan teman-temannya yang di sel nomor 7 itu melatih si Lee Yong-guk untuk berbicara, untuk tegas dan cerita kalau misalnya si Lee Yong-guk ini nggak bersalah gitu. Ketika dia berlatihan terus, bahkan ketika dia lagi di anaknya, dia tetap berlatihan terus sama agar ucapannya dia itu lancar ketika dia nanti sidang, bisa keluar dari sel itu, akhir dia bisa hidup bersama si Yesung anaknya. Nah, ketika dia lagi menunggu persidangan, datanglah inspektur itu gitu kan ya. Dia langsung mukuli si Lee Yong-guk, langsung marah-marahin Lee Yong-guk, bahkan dia mengancam kalau misalnya dia nggak mengakui kesalahan, dia akan menyakiti putrinya. Kalau dia mengakui kesalahan, dia akan menyelamatkan putrinya. Saking sayangnya, benar-benar sayangnya si Lee Yong-guk terhadap putrinya ini, akhirnya dia bersedia untuk mengakui kesalahannya. Oke. Akhirnya sidangnya dimulai. Ketika sidang dimulai, hakim bertanya terhadap Lee Yong-guk, sebenarnya kejadian seperti apa? Tapi Lee Yong-guk diam aja. Ditanya semuanya sama hakim, Lee Yong-guk cuma diam. Dan dia karena ketakutannya, karena tertekannya, akhirnya dia cuma berkata, aku yang salah, aku sudah melakukan. Bahkan ketika itu teman-temannya langsung kaget. Abis itu anaknya, ketua sipirnya langsung kaget, dan ketua sipirnya angkat bicara. Dia bilang bahwa Lee Yong-guk ini bawah tekanan, tapi hakim tidak menghiraukan, dan si Lee Yong-guk langsung bilang, aku yang salah, aku sudah melakukan itu, dan dia bilang penjara aku. Dan hakim memutuskan bahwa Lee Yong-guk kena tersangka dan dia mendapatkan hukuman mati terhadap pencabulan anak kecil itu. Karena keputusan hakim itu yang gak diterima sama teman-temannya dan ketua sipirnya juga, teman-temannya berencana untuk membuat kayak balon angin, membebaskan si Lee Yong-guk dan Yesung. Nah, ketika sudah membuat balon angin itu, ketika dia sudah bebas dan dia sudah dada gitu kan ya, ternyata tali yang di balon angin itu tersangkut di dalam kawat-kawat yang di penjara sel. Akhirnya si Lee Yong-guk sama Yesung hanya bisa melihat matahari terbenam berdua, dan itulah momen-momen yang sangat indah bagi Yesung dan ayahnya, karena akhirnya mereka bisa memandangi keindahan bersama. Di lain sisi, hukuman mati Lee Yong-guk akan dijalankan dan Yesung akhirnya dipulangkan ke panti asuhan. Ketika dia mau dipulangkan di panti asuhan, dia berpisah sama Yesung. Bahkan Yesung berkata, apakah ayah salah? Kenapa ayah nggak ikut aku? Gitu kan ya. Dan Lee Yong-guk cuma bilang, nggak bisa. Dan di momen ini yang paling buat aku sedih sekali. Ketika perpisahan ini, Yesung berteriak manggil ayahnya, dan Lee Yong-guk ketika mau menghampiri Yesung tidak bisa dan dia ditahan. Opa!
이거 안 되게. 오늘 가지 마, 아빠. Berpindah ke tempat di mana pengadilan yang Yesung dewasa sudah selesai menceritakan kejadiannya. Dan dia sudah membawa bukti-buktinya bahwa ayahnya tidak bersalah, bersih dari tuduhan segala semuanya itu. Akhirnya hakim memutuskan bahwa Lee Yong-guk nggak bersalah dari tuduhan-tuduhan pencabulan anak kecil. Bahkan nama Lee Yong-guk sudah bersih dari pencemaran nama baik. Akhirnya Yesung bahagia, senang, dan dia bisa membuat nama ayahnya bersih walaupun kondisi ayahnya sudah meninggal. Dalam keadaan seperti itu, Yesung bersih dan berterima kasih terhadap teman-teman ayahnya dan ayah angkatnya. Ketika dia keluar, dia memandang, dia cuma langit, dan dia ingat ayahnya, kebersamaan ayahnya. Dan video pun akhirnya selesai. 예승아! 아빠, 아빠, 예승아! 아빠 여기! 아빠? 안녕! 예승아! 안녕, 아빠? 우리 예승이! 안녕! 예승이 사랑해! 예승아! 콩 먹어야 돼, 콩! Oke, gimana guys? Pas sedih banget filmnya. Momen yang paling aku buat sedih adalah momen yang bagian terakhir di mana ayahnya itu berteriak manggil Yesus, dan Yesus manggil ayahnya, dan dia tidak bisa bertemu sama anaknya. Ya, aku nontonnya berkali-kali, dan berkali-kali juga aku ini nangis. Pengorbanan seorang ayah, walaupun ayahnya itu keterbelakangan mental gitu kan ya, dan anaknya itu walaupun dia masih kecil, dia berusaha strong, dia benar-benar dia percaya gitu kan ya, ayahnya tidak bersalah gitu. Bahkan dia dihadapkan dengan kondisi seperti itu padahal dia masih kecil gitu kan ya, tapi dia tetap berusaha benar-benar melindungi ayahnya. Lee Yong-guk ini sudah bebas dari tuduhan dan bakal sudah namanya sudah bersih, tapi ya itu tidak membuatkan si Lee Yong-guk hidup gitu kan ya. Bagiku ya, hukum itu seperti itu gitu kan ya. Ketika kamu sebenarnya nggak bersalah tapi kamu berada di bawah, kamu akan tetap disalahkan. Nah sekarang kita harus benar-benar lihat dari beberapa cermin. Jadi 1, 2, 3, tidak membuat kita langsung kayak oh kamu salah, kamu benar gitu kan ya. Terkadang apa yang kita lihat belum tentu gitu kan ya. Karena semua yang kita lihat dari mata itu bisa dimanipulasi. Oke? Dan buat kalian, kalau kalian yang belum nonton Miracle in Cell Number 7, tonton ini, rekomendasi banget bagi kalian yang akan siap untuk mengingat betapa pengorbanan seorang ayah buat kita gitu kan ya, melindungi kita gitu kan ya. Ini bagus banget. Dan ini bener-bener rekomendasi nomor 1 bagiku kalau kalian yang sangat mau aspirasikan seorang ayah. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton Moe Channel dan setia dalam Moe Channel dan menunggu setiap minggunya film apa yang akan aku angkat. Dan di akhir cerita, jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. 우리 예승이 내가 그랬어요. 예승이 잘못했어요. 그러므로 본편을 내 억울하게 사형 선고를 받은 피고인 이윤구의